mengenai pengertian komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Nah, komunikasi berasal dari bahasa Inggris communication yang berarti berbagi atau menjadi bersama. Secara pengertian, komunikasi merupakan pertukaran informasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih dengan suatu tujuan tertentu. Secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara komunikator dengan komunikan. Oleh sebab itu, komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk memahami satu dengan yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi ada 4. Yang pertama adalah memberikan pemahaman kepada komunikan. Jadi kita sebagai komunikator harus pintar-pintarnya kita untuk memberikan informasi kepada komunikan agar mereka mengerti apa yang ingin kita sampaikan. Yang kedua adalah memahami orang lain. Jadi ketika berkomunikasi tentu kita akan mendapatkan informasi di mana informasi tersebut akan memberikan pemahaman kepada diri kita. Untuk yang ketiga, supaya gagasan dapat diterima orang lain. Jadi ketika kita memiliki sebuah gagasan tertentu, tentu saja kita akan menjelaskan gagasan tersebut kepada orang banyak dan berharap bahwa mereka mengerti tentang gagasan yang akan kita sampaikan tersebut. Untuk yang terakhir, untuk menggerakkan orang lain melakukan sesuatu demi mencapai sebuah tujuan. Jadi ketika kita berkomunikasi, tentu akan membuat orang lain untuk bersedia untuk melakukan sesuatu. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Laili. Saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi antara lain: 1. Komunikasi harus memiliki tujuan dan maksud yang jelas. 2. Komunikasi mengandung dimensi isi atau dimaksudkan pesan tersurat dari apa yang disampaikan kepada komunikan. Yang ketiga, komunikasi bersifat sistematik. Maksudnya melibatkan sistem internal dan eksternal. Yang keempat, komunikasi dipengaruhi oleh dimensi ruang dan waktu. Yang kelima, setiap pelaku komunikasi mempunyai potensi komunikasi meskipun seorang tersebut tidak menyampaikan sepatah kata pun kepada orang lain. Sekian dari pembahasan mengenai prinsip-prinsip komunikasi. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Salsa. Kali ini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi yang pertama adalah aggressive communication. Aggressive communication adalah bentuk komunikasi yang mempunyai kecenderungan untuk merendahkan, mengendalikan, atau menghukum orang lain. Komunikasi yang seiring melaksanakan kehendak kepada komunikan. Apa sih ciri-ciri dari komunikasi jenis ini? Yang pertama, kemauan dan pendapatnya harus diikuti. Jadi, tipe orang komunikasi ini ketika memiliki sebuah kemauan haruslah diikuti. Lalu, ciri yang kedua, memaksa orang untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan dilakukan. Jadi sifatnya adalah memaksa. Keras dan bermusuhan, menyerang secara fisik atau verbal, interupsi, intimidasi, dan tidak ingin dengan segala cara, suka memakai kambing hitam. Jadi komunikasi jenis ini dia suka mengkambing hitamkan orang lain. Dan yang terakhir adalah menempatkan dirinya sebagai seorang big boss. Itu dia bentuk komunikasi yang pertama, yaitu aggressive communication. Yang selanjutnya yaitu passive communication. Komunikasi ini merupakan lawan dari agresif, di mana orang tersebut cenderung untuk mengalah dan tidak mempertahankan kepentingannya sendiri. Gambarannya bahwa orang dengan komunikasi pasif selalu tampak menerima apapun yang disampaikan kepadanya meskipun hatinya menolak. Bahkan
meskipun hak mereka dianggap namun tetap dibiarkan. Apa sih ciri-ciri dari komunikasi pasif ini? Yang pertama, orang jarang mengungkapkan keinginan dari kebutuhan atau perasaannya. Jadi suka memendam perasaannya sendiri. Padahal memendam suatu perasaan sendiri itu rasanya sakit. Lalu mengikuti tuntutan dan kemauan orang lain, ingin menghindari konflik. Nah, untuk menghindari konflik ini, dia lebih suka untuk ikuti saja apa yang dimaukan oleh teman-teman saya. Saya hanya mengikuti tanpa memberikan usul dan lain sebagainya. Tidak mampu mempertahankan hak dan pribadinya. Jadi dia selalu mengalah. Lalu minta maaf yang berlebih ketika dia berbuat salah atau bahkan dia tidak salah pun, dia selalu meminta maaf sampai berlebih, sampai mungkin menyembah-nyembah dan lain sebagainya. Oke. Bentuk komunikasi yang terakhir adalah assertive communication. Assertive communication adalah komunikasi yang terbuka, menghargai diri sendiri dan orang lain. Lalu komunikasi asertif tidak menaruh perhatian hanya pada hasil akhir, tetapi juga hubungan perasaan antara manusia. Apa sih ciri-ciri dari komunikasi asertif ini? Yang pertama, tentu saja terbuka dan jujur terhadap pendapat diri orang lain. Ya. Selanjutnya, mendengarkan pendapat orang lain dan memahami. Nah, dia selalu bisa menjadi pendengar yang baik, juga memahami apa yang disampaikan oleh orang lain. Menyatakan pendapat pribadi tanpa mengorbankan perasaan orang lain. Dia selalu mengungkapkan pendapatnya tanpa harus melukai perasaan orang lain. Lalu dia bisa mencari solusi bersama dan bisa mengambil sebuah keputusan. Menghargai diri sendiri dan orang lain juga bisa mengatasi sebuah konflik ketika di dalam suatu kelompok itu terjadi sebuah konflik. Yang selanjutnya adalah menyatakan perasaan pribadi, jujur tetapi hati-hati. Jadi walaupun perkataannya jujur, dia tidak sampai menyakiti hati orang lain. Dan yang terakhir adalah mempertahankan hak yang ada di dalam dirinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Sadat, melanjutkan materi tentang komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model komunikasi. Yang pertama ada model satu arah, di mana komunikasi tersebut bertujuan pada satu dan umumnya. Contohnya kita sedang menonton televisi atau sedang menonton YouTube. Yang kedua ada model dua arah, di mana ada pengirim dan ada penerima pesan. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga ada model Aristoteles, di mana komunikasi itu bersifat publik. Contohnya ketika sedang public speaking atau berpidato. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Aditya Dwi Kurniawan, mahasiswa Prodi BK dari Universitas IFET Semarang, semester 3 reguler B. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Alimatul Masada dari kelompok saya sebelumnya yang membahas mengenai model-model komunikasi. Ya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai unsur atau elemen-elemen dari komunikasi. Oke, penasaran kan? Mari kita bahas. Oke. Di sini saya akan membahas elemen atau unsur-unsur komunikasi. Ya. Sebelum jauh mengenai elemen atau unsur-unsur komunikasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih itu elemen. Elemen merupakan bagian-bagian dasar yang mendasari suatu proses ketika seseorang dengan orang lain saling menyampaikan pesan. Ya, jadi elemen itu bagian-bagian kecil atau bagian-bagian dasar yang saling sambung menyambung untuk membentuk suatu sistem. Itu disebut dengan elemen. Nah, di dalam proses berkomunikasi
ada beberapa elemen yang mendukung dan membentuk suatu sistem untuk menjadi sistem komunikasi. Oke, penasaran kan? Kita bahas yang pertama. Elemen komunikasi yang pertama yaitu komunikator. Komunikator adalah seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain melalui media tertentu. Ya, seperti di pokok bahasan sebelumnya, bahwa komunikasi yang dimaksud pada mata kuliah ini adalah komunikasi antara orang dengan orang. Ya, jadi komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan terhadap orang lain melalui media dan cara-cara tertentu. Seperti itu. Yang kedua, elemen yang kedua yaitu pesan atau informasi. Informasi itu apa? Hal apa yang akan disampaikan kepada orang lain. Seperti itu informasinya. Yang ketiga yaitu komunikan. Komunikan itu adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Jadi bagiannya dari komunikator, kemudian pesan, kemudian menuju ke komunikan. Komunikan itu yang menerima pesan dari komunikator. Selanjutnya yaitu channel atau sarana. Sarana itu alat atau media untuk menyampaikan pesan. Bisa berupa media tertulis, bisa media yang tidak tertulis, dan lain sebagainya. Media untuk menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan. Dan yang terakhir yaitu umpan balik atau feedback dari komunikan ke komunikator. Jadi apakah komunikan itu ada feedback, ada umpan balik kepada komunikator mengenai pesan apa yang disampaikan? Seperti itu. Jadi di sini kita dapat memahami bahwa ada 5 unsur komunikasi. Yang pertama komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga komunikan, yang keempat channel atau sarana atau media, dan yang terakhir adalah umpan balik atau feedback. Semoga dapat memahami materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.